Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di hari yang cerah ini. Teman-teman yang saya banggakan, pertama-tama perlu kita sadari bahwa lingkungan adalah tempat menggantungkan hidup bagi kita semua umat manusia. Maka kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan kerugian, bahkan bencana bagi kita. Salah satu cara agar lingkungan tidak memberikan kita bencana adalah menjaga kebersihan lingkungan. Dalam menjaga kebersihan lingkungan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa arti kebersihan lingkungan. Arti kebersihan lingkungan yang sesungguhnya adalah suatu keadaan di mana lingkungan tersebut layak untuk ditinggali manusia, di mana keadaan kesehatan manusia secara fisik dapat terjaga. Maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak sejahtera. Sekian pidato dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pidato singkat yang akan saya sampaikan kali ini menerangkan menjaga lingkungan. Di Indonesia masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan, sehingga masih banyak orang yang membuang sampah sembarang. Oleh karena itu banyak tempat yang kotor dan tercemar di Indonesia. Pencemaran lingkungan sangat banyak, penyakitnya pun juga tidak kalah banyak. Salah satunya pencemaran tanah. Contoh pencemaran tanah adalah limbah industri dan air bekas cucian. Bahkan di air pun manusia membuang sampah semena-mena. Hal itu menyebabkan hewan laut mati. Udara pun bisa tercemar oleh asap kendaraan dan asap pabrik. Udara yang tercemar bisa menjadi penyakit bagi makhluk hidup. Oleh karena itu marilah kita menjaga lingkungan dengan cara mendaur ulang, tidak menebang pohon secara liar, menanam kembali pohon, membuang sampah pada tempatnya, tidak membakar sampah. Kebersihan merupakan sebagian dari iman. Maka jika seorang muslim tidak menjaga kebersihan, berarti imannya belum sempurna. Hampir semua ibadah salah satu syaratnya adalah bersih dari najis dan hadas. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu guru, sebagai seorang pelajar, kita bukan hanya berkewajiban untuk belajar pelajaran-pelajaran sekolah, tapi juga harus bisa menjaga lingkungan baik di sekolah maupun di rumah. Untuk menjaga lingkungan di sekolah, maka semua siswa dibagi untuk membersihkan piket kelas masing-masing dan dilarang untuk membuang sampah sembarangan. Begitu juga dengan menjaga lingkungan kebersihan di rumah. Rumah harus selalu disapu dan dibersihkan. Halaman rumah pun juga harus sering disapu dan menyediakan tempat sampah. Sebulan sekali warga mengadakan kerja bakti membersihkan selokan agar bila hujan tidak banjir. Kiranya cukup sekian yang saya sampaikan, semoga bisa digunakan sebaik-baiknya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Bapak Guru serta teman-teman sekalian. Dunia ini sedang mengalami krisis, yaitu krisis plastik. Karena seluruh dunia sedang mengalami plastik di mana-mana. Hutan ditebangi dan tidak dilakukan penanaman kembali. Sampah yang dulu kita temui di darat kini sudah berada di dasar laut. Untuk karena itu kita harus menjaga lingkungan. Untuk teman-teman yang kita sayangi, saya mohon untuk menjaga lingkungan, karena kalau tidak kita siapa lagi, dan kalau tidak sekarang kapan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW. Para hadirin yang berbahagia, keadaan lingkungan menjadi salah satu elemen yang paling berpengaruh dalam proses pembelajaran siswa di sekolah. Pasalnya, jika lingkungan bersih dan terawat, tidak ada sampah di sini, tidak ada sampah di sana sini, taman yang indah dan sebagainya, maka siswa akan menemukan keefektifannya dalam menerima ilmu yang diberikan. Sekian, terima kasih pidato singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat, apakah kalian tahu mengapa kita harus cinta pada tanah air kita sendiri? Betul, karena cinta tanah air kita, karena kita bangsa saya akan berbudaya dan suku yang bermacam-macam. Kita harus bersyukur dengan kekayaan Allah SWT
warahmatullahi wabarakatuh. Tar, tar. Siapa? Gimana? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam sehat walafiat. Pada hari ini saya akan berpidato tentang lingkungan. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya menjaga kebersihan kelas. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jadi yang namanya iman tidak hanya beribadah saja, tapi menjaga kebersihan juga, karena jika kotor ibadah kita tidak akan diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatannya kepada Ibu Guru, Bapak Guru, dan teman-teman sekalian atas kesempatannya mendengarkan pidato saya tentang lingkungan. Saat ini dunia sedang mengalami pencemaran lingkungan. Sampah plastik di mana-mana dan hutan ditebangi secara liar, dan juga penanaman pohon tidak dilakukan lagi. Sampah plastik yang biasa kita lihat di daratan ada juga di dasar laut. Maka dari itu saya memohon kepada teman-teman agar bisa menjaga lingkungan yang kita cintai ini dengan cara membuang sampah pada tempatnya, tidak menebangi hutan secara liar, dan menanam pohon kembali. Kita harus menjadi pior dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kalau bukan kita siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang kapan lagi? Sekian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, inayahnya serta sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, izinkanlah saya berdiri di sini untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada teman-teman tentang bagaimana kita mencintai negeri kita ini, Indonesia,
suatu negeri yang kaya raya, subur makmur, strategis dari Sabang sampai Merauke, terbentang beribu-ribu pulau dengan beraneka ragam budaya dan suku bangsa. Namun tetap bersatu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jika sudah cinta dan bangga, tentunya kita akan selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa kita. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kita sudah mencintai negeri kita ini? Teman-teman yang berbahagia, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan rasa cinta kita terhadap negara. Mari kita awali dari hal-hal sederhana atau hal-hal yang kecil, misalnya dengan turun langsung menjaga dan melindungi tanah air Indonesia agar tetap bersih, indah, dan nyaman. Teman-teman yang berbahagia dan yang saya cintai, cinta tanah air berarti pula cinta terhadap beraneka ragam budaya. Demikian teman-teman hal-hal sederhana yang bisa saya tunjukkan sebagai rasa cinta tanah air. Sekian pidato saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru serta teman-teman. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat kehadirannya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah suatu aset bumi yang perlu kita rawat dan lestarikan. Semua orang yang hidup di bumi wajib menjaga lingkungan sekitarnya yang dapat mencegah virus atau penyakit. Menjaga kebersihan itu sudah ditetapkan dari semenjak kita kecil. Dari kecil kita sudah diajarkan menjaga lingkungan dari hal kecil seperti menyapu dan lain-lain. Maka kebiasaan itu harus kita terapkan sampai beranjak dewasa dan setidaknya tidak membuang sampah sembarangan. Teman-teman, kesimpulannya adalah rawatlah dan lestarikan lingkungan di sekitarmu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa berguna untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkah dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari yang cerah ini. Pertama-tama perlu kita sadari bahwa lingkungan adalah tempat menggantungkan hidup bagi kita semua umat manusia, maka kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita. Bukan kerugian bahwa bencana bagi kita. Salah satu cara agar lingkungan kita memberikan bencana bagi kita adalah menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan adalah cara terbaik dalam mencegah berbagai penyakit
yang mengintai pada musim hujan seperti sekarang. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari membersihkan sekolah kita. Apabila sekolah kita bersih, maka orang lain pun tak segan untuk mencontoh kebiasaan baik kita dalam membersihkan sekolah ini. Sekian pidato dari saya. Saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Lingkungan sekolah menjadi cerminan budaya dari sekolah kita sendiri. Maka dari itu, buatlah lingkungan sekolah kita sendiri menjadi lebih nyaman dan bersih. Jadikanlah sekolah menjadi seperti rumah kedua untuk kalian jaga. Terlebih, sekolah merupakan tempat untuk menuntut ilmu. Apabila sekolah terlibat, maka kegiatan belajar dan mengajar pun semakin nyaman dan tertib, serta mampu meningkatkan konsentrasi. Oleh sebab itu, kita semua sebagai bagian dari keluarga sekolah harus peduli terhadap lingkungan sekolah. Caranya, kita bisa membersihkan tanaman yang kotor, kelas yang berantakan, dan tempat yang berada di sekolah lainnya seperti kantin, kamar mandi, lab, dan lainnya. Jadi saya harap setiap kelas mempunyai jadwal piket tersendiri untuk membersihkan kelas. Setiap siswa dan siswi juga harus memiliki kesadaran yang tinggi apabila memasuki jadwal piket. Maka siswa tersebut harus datang lebih awal agar membersihkan kelas terlebih dahulu sebelum pelajaran dimulai. Jangan lupa buang sampah di tong sampah supaya sekolah yang kita cintai ini bersih dari sampah yang berserakan. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang saya banggakan, semoga kita bisa bersama-sama menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih dan nyaman, mulai dari diri kita dan dari hal-hal yang kecil yang membawa pengaruh besar untuk kehidupan yang lebih baik. Semoga kalian dapat menerima pesan dari saya dengan baik dan mulai menjaga lingkungan sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih? Ketinggian apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini yang terhormat Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman, pada kesempatan kali ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu nikmat dan hidayahnya kepada kita sehingga bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Pidato yang ingin disampaikan kali ini membahas tentang lingkungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mencintai orang yang menjaga kebersihan. Maka marilah mulai menjaga kebersihan lingkungan. Hadirin sekalian, jika menjaga kebersihan lingkungan dimulai dari diri kita sendiri, tentu banyak orang yang melihat dan meniru, mulai dari anak-anak, orang-orang terdekat,
Oleh karena itu, mari menilai sedini mungkin kepada anak-anak tentang pentingnya kebersihan lingkungan dan memberikan contoh yang baik terhadap kebersihan kepada anak-anak. Semoga mereka bisa mandiri atau terbiasa mengatasi hal-hal yang sulit untuk diselesaikan. Hadirin sekalian, demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak, Ibu Guru dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, terima kasih telah memberikan kesempatan untuk saya berbicara di hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Indonesia adalah tanah air kita, di mana kita, orang tua kita, saudara kita dilahirkan, dan tempat hidup bermasyarakat. Maka dari itu, marilah kita jaga tanah air kita dengan cara menjaga, merawat, melindungi dari berbagai ancaman. Cinta tanah air adalah rasa bangga, memiliki, menghargai, menghormati seluruh makhluk yang ada di dalamnya. Membela tanah air, menjaga, merawat alam dan lingkungannya. Kita dapat menunjukkan rasa cinta tanah air tidak perlu mengangkat senjata seperti para pejuang, tetapi kita hanya cukup menaati peraturan, membeli produk dalam negeri, dan mengetahui sejarah negara kita ini, dan juga menjaga persatuan dan kesatuan. Hadirin yang berbahagia, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang saya hormati serta teman-teman sekalian. Saat ini di setiap wilayah bahkan dunia sedang dalam lingkungan tercemar. Sampah di mana-mana dan banyak pohon yang ditebang sehingga menjadi salah satu banjir dan tanah longsor. Bahkan sampah pun bisa kita lihat di lautan. Oleh karena itu, teman-teman, marilah kita jaga lingkungan kita. Salah satunya dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, karena kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Demikianlah pidato saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nur Saidah, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah SDN 226 Akcamanik Endah.
Yang saya hormati Ibu Neni Yuliani, SPD, selaku wali kelas 6B. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru, serta rekan-rekan lainnya, serta teman-teman yang saya cintai. Tidak lupa juga kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan seluruh rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita masih dapat berkumpul pada pagi hari yang cerah ini. Tidak lupa juga kita berikan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pada pagi hari ini, izinkanlah saya berpidato tentang cinta tanah air dan lingkungan. Indonesia adalah tempat di mana kita, orang tua kita, saudara-saudara kita dilahirkan. Kita harus mencintai Indonesia karena Indonesia telah merdeka. Kita harus berterima kasih kepada para pejuang yang sudah memerdekakan Indonesia, yang sudah rela gugur di medan perang. Bagaimana cara mencintai Indonesia? Kita dengan memakai sumber daya alam dengan hemat dan menjaga lingkungan. Kita memakai produk dalam negeri dan menaati peraturan pemerintah. Bagaimana cara menjaga lingkungan? Dengan cara kita contohnya tidak boleh membuang sampah sembarangan karena akan terjadi banjir dan longsor. Bagaimana caranya kita menjaga sumber daya alam? Kita harus memakai sumber daya alam dengan hemat. Kalau tidak hemat, sumber daya alam kita akan punah. Maka dari itu, ayolah masyarakat kita menjaga sumber daya alam dan lingkungan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita sehingga bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Pidato yang akan saya sampaikan kali ini menerangkan lingkungan hidup. Hadirin yang saya hormati, hampir setiap hari kita mendengar berita tentang adanya penebangan liar yang membabi buta yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Sungguh hati ini sangat prihatin atas kebiasaan buruk orang-orang yang mengatasnamakan bisnis kemudian mengesampingkan kelestarian hutan yang merupakan titipan untuk anak cucu kita nanti. Berapa ribu meter kubik kayu telah mereka jarah, kemudian mereka meninggalkan lahan begitu saja yang sudah sedemikian kritis. Yang bisa membahayakan saudara-saudara kita, yang bisa mengakibatkan bencana banjir. Hadirin sekalian, sadarlah bahwa lingkungan kita ini merupakan sebuah sistem yang saling terhubung satu sama lain. Jika ada satu bagian yang rusak, maka bagian yang lain pun akan merasakan akibatnya. Maka sudahilah kegiatan merusak hutan, penebangan liar dan penebangan hutan. Yang hanya mementingkan aspek bisnis tanpa mau peduli terhadap kelestarian lingkungan. Lestarikan lingkungan kita sebagai wujud syukur kepada Sang Maha Pencipta. Berikanlah hak-hak untuk anak cucu kita nanti yang berupa alam yang lestari untuk langsungan hidup segenap komponen alam. Hadirin yang berbahagia, demikianlah pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, marilah bersama-sama kita
memanjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Tak lupa sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pidato yang berjudul Cinta Lingkungan dan Tanah Air. Hadirin yang berbahagia, Indonesia adalah tanah air kita di mana tempat kita dilahirkan. Indonesia pula lah tempat kita hidup dan bermasyarakat. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita mencintai lingkungan dan tanah air kita, Indonesia. Apakah cinta lingkungan dan tanah air itu? Cinta lingkungan dan tanah air merupakan suatu perasaan kasih dan sayang terhadap lingkungan. Oleh sebab itu, sebagai warga negara yang baik, kita semestinya memiliki rasa cinta lingkungan dan tanah air dengan cara membuang sampah pada tempatnya, menggunakan air dan listrik seperlunya, menggunakan produk-produk dalam negeri, serta belajar dengan sungguh-sungguh agar berprestasi. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani wahlul qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu guru yang saya hormati serta teman-teman yang saya sayangi, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Tidak lupa juga sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, dan kepada kita semua selaku umatnya. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang peran penting pemuda Islam untuk mempertahankan, untuk mempertahankan NKRI. Hadirin yang saya hormati, sebagai pemuda Islam, kita harus mencintai tanah air kita, yaitu Indonesia. Karena kita semua mengetahui bahwa masa depan bangsa ditentukan oleh generasi muda. Hadirin yang saya hormati, cinta tanah air telah dicontohkan oleh Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, saat beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Saat beliau berada di perbatasan kota Mekah, beliau menghadap ke kota Mekah dengan sedih. Beliau bersabda, "Alangkah baiknya engkau sebagai negeriku dan betapa cintanya diriku kepada dirimu Mekah. Seandainya kaumku tidak mengusirku dari kotamu, maka aku tidak akan tinggal ke kota lain selainmu." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari hadis tersebut kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW sangat mencintai kota kelahirannya. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus mencintai kota kelahiran kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hubul watan minal iman. Cinta negara, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Hadirin yang saya hormati, adapun contoh sikap
keutuhan NKRI, yaitu 1. Menjaga wilayah, menjaga kekayaan tanah air, dan menjaga kekayaan alam yang ada di sekitar kita ini. Yang kedua, menciptakan ketahanan nasional. Yang ketiga, menghormati setiap berbagai perbedaan yang ada di Indonesia. Yang keempat, mempertahankan kesamaan dan kebersamaan. Yang kelima, menaati peraturan, ketertiban, dan keamanan di dalam hidup berbangsa dan bernegara. Yang keenam, mempunyai sikap semangat persatuan dan kesatuan. Yang ketujuh, mencintai dan menggunakan produk Indonesia. Hadirin yang saya hormati, sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak, Ibu, Guru, serta teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan berpidato tentang terkait cinta tanah air. Mencintai tanah air adalah kewajiban setiap warga negara, karena merupakan salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai rasa terima kasih kepada pahlawan-pahlawan yang berjuang, yang mengorbankan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan negara kita. Ada banyak yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan kecintaan kita terhadap tanah air. Sebagai siswa kita bisa menunjukkannya dengan cara belajar bersungguh-sungguh, agar kelak kita bisa berguna bagi bangsa, negara, dan agama kita. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaklumi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan guru wali kelasku, pada kesempatan kali ini saya ingin berpidato tentang cinta tanah air. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirannya, karena kita dapat berkumpul di sini dengan sehat walafiat. Berdirinya saya di sini adalah untuk membahas apa itu cinta tanah air. Hadirin yang berbahagia, cinta tanah air adalah suatu kasih sayang dan suatu rasa cinta terhadap tempat kelahiran atau tanah air. Menumbuhkan rasa cinta pada tanah air memang tidak mudah. Kecintaan ini harus hadir dalam diri kita masing-masing secara natural dan dimulai secepat mungkin. Kita sebagai mahasiswa ada banyak hal juga yang bisa kita lakukan sebagai wujud rasa cinta kita pada tanah air.
Mencintai tanah air juga bisa kita lakukan dengan cara merawat dan menghormati simbol-simbol negara. Kita harus yakin suatu saat nanti tanah air kita dapat berkembang sebagus mungkin. Demikian pidato saya. Maaf jika ada kata-kata saya yang saya salah ucapkan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Bapak yang terhormat dan teman-teman sekalian. Segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan ini, perkenalkan nama saya Safa dari kelas 6B. Akan menyampaikan pidato terkait lingkungan dan mencintai tanah air. Mencintai tanah air adalah sebuah kewajiban bagi setiap warga negara. Karena mencintai tanah air adalah bentuk rasa syukur kita kepada para pahlawan. Adapun bagaimana cara kita mencintai tanah air? Salah satunya adalah mencintai produk buatan negeri sendiri. Karena dengan begitu kita tanpa sadar telah membantu para pelaku usaha di negeri kita sendiri. Adapun masih banyak lagi cara untuk mengekspresikan kecintaan kita kepada bangsa. Seperti halnya menjaga lingkungan. Contohnya adalah tidak membuang sampah sembarangan dan tidak merusak lingkungan. Karena kalau kita menjaga lingkungan, lingkungan juga akan menjaga kita. Dengan begitu bumi akan hijau kembali. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata yang terucap. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri pidato ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang kami hormati, serta teman-temanku yang sekalian yang saya cintai. Bapak Ibu guru serta teman-teman yang saya cintai. Seperti yang kita ketahui bahwa lingkungan sekitar kita telah menjadi cerminkan budaya sekolah kita. Alangkah kita bijaknya jika lingkungan di sekitar kita terlihat tidak enak dipandang dan terasa tidak nyaman lagi. Apalagi sekolah ini telah menjadi rumah kedua kita yang setiap hari kita singgahi guna menuntut ilmu. Lingkungan di sekolah seharusnya selalu terjaga dan memiliki suasana yang sejuk sehingga kita pun dapat lebih konsentrasi dalam proses kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, saya sebagai bagian dari keluarga di sekolah ini sangat menginginkan supaya kita bisa tetap terus menjaga kebersihan lingkungan sekolah yang kita cintai. Setiap kelas seharusnya sudah memiliki kedisiplinan tersendiri akan pentingnya kebersihan seperti kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Setiap siswa sudah memiliki jadwal piket masing-masing.
Sudah sepatutnya teman-teman sekalian selalu datang lebih awal untuk dapat membersihkan kelas terlebih dahulu sehingga pelajaran pertama dimulai. Lingkungan kelas kita sudah mulai bersih dan nyaman untuk ditempati. Dan tidak lupa pula kita semuanya sebagai siswa seharusnya selalu sadar bahwa adanya tong sampah bukanlah tanpa tujuan. Anda harusnya bisa belajar taat untuk dapat membuang sampah pada tempatnya sehingga kebersihan sekolah kita pun tetap terjaga dan terbebas dari sampah-sampah yang berserakan. Bapak Ibu guru yang teman-teman yang saya cintai, saya berharap dan adanya tindakan-tindakan kecil yang telah saya sebutkan sebelumnya diharapkan mampu menyadarkan kita semua untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kebersihan berpengaruh besar terhadap kesempatan, maka dari itu kebersihan perlu dijaga oleh kita untuk kita juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, terima kasih atas kesempatan diberikan waktu untuk menyampaikan sepatah dua patah pidato singkat ini. Jika ada salah kata, semoga dimanfaatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN 226 Arca Manik Enda dan teman-teman saya yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatannya kepada kita semua. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan hari ini saya akan berpidato tentang cinta tanah air. Salah satu hakikat cinta tanah air adalah bersedia mengabdikan diri dan rela berkorban. Kita sebagai pelajar harus mampu membawa Indonesia menuju ke arah yang lebih cerah. Karena posisi kita sebagai pelajar dan pemuda yang merupakan tonggak perjuangan Indonesia ke depannya. Tentu saja ada berbagai rintangan dan tantangan yang akan kita hadapi. Oleh karena itu kita persiapkan diri dengan ilmu yang sebaik-baiknya. Dengan ilmu yang kita miliki akan memberi wawasan yang cukup sehingga kita memiliki pedoman yang kuat untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Wujud cinta tanah air juga bisa dilakukan dengan menjaga lingkungan, baik itu lingkungan rumah, sekolah, ataupun di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kita harus berpartisipasi demi kemajuan tanah air. Sebagai salah satu wujud kecintaan dan rasa syukur terhadap negeri ini,
Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya tolong dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak dan Guru, teman-teman sekalian yang saya cintai. Segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Dialah yang telah memberikan rahmat serta hidayatnya. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Yang saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak atau Ibu Guru serta teman-teman sekalian telah hadir di ruangan ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan pidato tentang lingkungan dan cinta tanah air. Mencintai tanah air adalah kewajiban bagi setiap warga negara, karena mencintai tanah air adalah bentuk rasa berterima kasih kepada para pahlawan yang telah rela gugur untuk meraih kemerdekaan. Jasa-jasa mereka sudah tidak terhitung lagi, bahkan mereka rela tewas di medan pertempuran saat mengusir para penjajah. Karena itulah kita harus mencintai tanah air, terus menjaga dan perjuangkannya untuk tetap eksis di atas permukaan bumi. Nah, adapun bagaimana cara kita mencintai tanah air adalah dengan banyak cara. Salah satunya adalah dengan mencintai produk buatan negeri sendiri, karena dengan begitu kita tanpa sadar telah membantu para pelaku usaha di negeri kita sendiri. Contoh lain tanda kita mencintai tanah air adalah dengan menjaga lingkungan dan sumber daya alam yang di dalamnya, terutama lingkungan di sekitar kita dahulu bisa dimulai dari lingkungan rumah atau luas lingkungan sekolah dan masyarakat. Contoh kecil saja, membuang sampah ke dalam sampah adalah bentuk mencintai tanah air yang dampaknya sangat besar untuk air kita atau lebih luas lagi untuk dunia. Rumah menjadi bersih, jauh dan sarang penyakit. Dampak lebih besarnya lagi tidak terjadi banjir karena sampah yang di sungai. Semoga dengan mencintai tanah air ini menjadikan hidup kita selalu berterima kasih kepada para pahlawan dan menjadikan lingkungan kita setia bersih. Demikian yang dapat saya tampilkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri pidato ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Bapak Guru dan tak lupa teman-temanku yang aku sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan dan kehadirat Allah, karena berkat karunia kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari yang cerah ini. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menyampaikan sedikit pidato mengenai kebersihan lingkungan. Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, serta teman-teman saya cintai, perlu kita sadari bahwa lingkungan adalah tempat hidup bagi kita semua, umat manusia.
maka kita harus menjaga lingkungan kita dengan baik agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan kerugian apalagi bencana. Salah satu bencana agar lingkungan tidak memberikan bencana bagi kita adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan adalah cara terbaik dalam mencegah berbagai penyakit. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari membersihkan sekolah kita tercinta, SDN 226 Marsemanik Endah. Apabila sekolah kita bersih, maka orang lain pun tak segan untuk mencontoh kebiasaan baik kita dalam membersihkan sekolah ini. Dan kita sebagai pengguna sekolah ini juga terkena dampak positifnya, yaitu kegiatan ngajar mengajar menjadi nyaman. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dilakukan dengan membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan piket kelas secara teratur, dan pemberantasan sarang nyamuk. Demikian pidato dari saya. Sebagai penutup, saya mengutip pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan sebagian dari iman. Maka apabila seorang tidak peduli terhadap kebersihan, maka ia sesungguhnya bukan merupakan orang yang beriman penuh. Kedepannya saya juga berharap kita semua umat manusia dapat lebih giat lagi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kelebihan hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Kekurangan datangnya dari saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puja dan puji kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesehatan bagi kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Pada hari ini saya akan membawakan pidato tentang menjaga kebersihan lingkungan. Teman-teman, ibu dan bapak guru dan teman-teman yang saya hormati dan saya cintai, pertama-tama perlu kita sadari bahwa lingkungan adalah tempat menggantungkan hidup bagi kita semua umat manusia. Maka kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita semua, bukan kerugian bahkan bencana bagi kita. Salah satu cara agar lingkungan tidak memberikan bencana bagi kita adalah menjaga kebersihan lingkungan. Dalam menjaga kebersihan lingkungan, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa arti kebersihan lingkungan. Arti kebersihan lingkungan yang sesungguhnya adalah suatu keadaan di mana lingkungan tersebut adalah layak untuk ditinggali manusia, di mana keadaan kesehatan manusia secara fisik dapat terjaga. Maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak. Teman-teman sekalian, sebagai penutup, saya mengutip kata pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka apabila seseorang tidak peduli terhadap kebersihan, maka ia sesungguhnya bukan merupakan orang yang tidak beriman penuh. Kedepannya saya juga berharap kita sebagai umat manusia dapat lebih giat lagi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayahnya.
Saya berterima kasih kepada Ibu dan Bapak Guru dan teman-teman sekalian yang sudah hadir di tempat ini dengan sehat walafiat. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan pidato yang bertemakan Cinta Tanah Air. Gak usah Ibu. Ketahuilah Ibu dan Bapak Guru dan teman-teman sekalian, sungguh kemajuan dunia kita sangatlah banyak. Pengaruh dampak negatif seperti halnya cinta terhadap tanah air kita ini sangatlah menipis. Apabila penanaman rasa cinta tanah air terhadap bangsa ini di kaum remaja sangatlah menipis. Bahkan tidak ada sama sekali. Hadirin yang saya hormati, tanamkan rasa cinta tanah air pada diri kita masing-masing terhadap dunia yang sudah merdeka ini, agar kelak dunia kita menjadi dunia yang penuh kemerdekaan sesungguhnya. Mungkin itulah pidato yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kata dan ucap yang kurang berkenan di hati, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo. Aduh, salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya menjaga kebersihan kelas. Rasulullah SAW bersabda, "Ananda fatu minal iman," yang artinya kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jadi yang namanya iman tidak hanya dari ibadah saja, tapi menjaga kebersihan juga, karena jika kotor ibadah kita tidak akan diterima. Berlari ke kelas karena kurangnya kesadaran kawan-kawan untuk melakukan tugas piket kelas menjadi sangat kotor. Apakah kalian menikmati pelajaran dengan suasana kelas kotor? Menikmati tidak? Tunggu apa lagi? Kalian memang tidak menikmati belajar dengan suasana kelas kotor. Tunggu apa lagi? Kalian bukan bayi yang sedang minum ASI. Jadi tanpa disuruh harus dikerjakan. Kelas nyaman, ilmu pun masuknya lancar. Demikian pidato hari ini saya. Kalau membuang waktu kalian, mohon maaf. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Maksud saya berdiri di sini ingin menyampaikan pidato dengan tema cinta tanah air. Teman-teman yang saya sayangi dan ibu bapak guru yang saya hormati, akhir-akhir ini hujan sering turun dengan lebat.
Di sebagian wilayah kota Bandung dikabarkan terlanda banjir. Banjir yang terjadi bukan hanya karena curah hujan yang lebat, tetapi dapat pula terjadi karena banyaknya sampah yang berada di aliran sungai dan banyak hutan yang beralih fungsi sebagian pemukiman warga sehingga banyak pohon yang ditebang. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang cinta tanah air harus selalu menjaga lingkungan dengan baik. Caranya yaitu membuang sampah pada tempatnya, mengikuti kegiatan kerja bakti, membersihkan selokan, dan menanam pohon di sekitar rumah agar air hujan bisa menyerap ke dalam tanah dan udara pun menjadi segar. Sekian pidato dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.